Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Daud Bersero Supriyadi, NIM 27024948993 dari grup 2 kelas LCDA. Di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Beasiswa bagi kalangan menengah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Judul ini kami pilih karena kami melihat adanya kesenjangan yang cukup besar terkait akses beasiswa di Indonesia. Nah, latar belakang masalah yaitu pendidikan inklusif dan adil memang menjadi salah satu tujuan utama dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 4 ini, di mana tujuannya yaitu untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua orang. Namun, di Indonesia, akses terhadap beasiswa seringkali hanya diberikan kepada siswa yang berprestasi tinggi atau mereka yang berasal dari keluarga miskin. Hal ini menimbulkan tantangan bagi mahasiswa dari kelas menengah yang seringkali tidak memenuhi kriteria beasiswa tersebut. Meskipun mereka juga menghadapi kendala finansial dalam melanjutkan pendidikan. Akibatnya, banyak dari mereka yang berisiko untuk berhenti kuliah. Dimana untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kebijakan beasiswa yang lebih inklusif, yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan finansial dan potensi akademik, sehingga lebih banyak mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan ekonomi. Masuk dalam rumusan masalah, dari permasalahan tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Pertama, yaitu bagaimana sistem pemilihan beasiswa berdampak pada mahasiswa berprestasi biasa. Dan yang kedua, faktor apa saja yang menjadi hambatan mahasiswa kelas menengah untuk memperoleh beasiswa. Yang ketiga, apa fungsi beasiswa dalam mendukung SDG 4 ini? Dan yang terakhir, yaitu inovasi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesenjangan akses beasiswa bagi kelompok menengah. Hasil temuan di lapangan, yaitu mahalnya uang kuliah tunggal atau UKT atau biasa yang disebut SPP yang dihitung berdasarkan penghasilan orang tua memang menjadi keluhan umum di kalangan mahasiswa. Kebijakan ini meskipun bertujuan untuk menciptakan keadilan, seringkali menempatkan mahasiswa dari keluarga menengah dalam posisi yang sulit. Banyak dari mereka harus bekerja paruh waktu untuk menutupi biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari yang dapat mengganggu fokus akademik dan kesehatan mental mereka. Di sisi lain, inovasi dari pihak kampus dalam meringankan beban biaya kuliah masih dirasa kurang, di mana dibutuhkan solusi kreatif, diantaranya yaitu beasiswa berbasis prestasi, program kerja sama dengan industri untuk magang berbayar, atau pengurangan biaya untuk kegiatan ekstra kurikuler. Bisa menjadi langkah positif. Kampus seharusnya lebih proaktif dalam mencari dan menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau agar pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua kalangan tanpa membebani mahasiswa dan keluarganya. Selanjutnya itu solusi yang dapat ditawarkan untuk merancang program beasiswa berbasis prestasi dan kondisi ekonomi yang efektif. Beberapa langkah perlu diperhatikan. Pertama, yaitu perlu dilakukan identifikasi kebutuhan penerima melalui survei atau wawancara untuk mengetahui kondisi ekonomi keluarga serta prestasi akademik mahasiswa tersebut, di mana hal ini penting agar beasiswa yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Yang kedua yaitu diterapkannya skema kredit skor akademik, mana sistem ini memungkinkan mahasiswa memperoleh keringanan biaya kuliah sesuai dengan hasil prestasi tiap semester. Dengan kriteria yang jelas dan transparan, mahasiswa akan lebih termotivasi untuk terus meningkatkan pencapaian akademik mereka. Yang ketiga, perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara rutin. Mahasiswa sering kesulitan memahami prosedur aplikasi, persyaratan, serta manfaat beasiswa. Oleh karena itu, informasi dapat disampaikan melalui seminar, workshop, maupun platform digital agar mudah diakses. Yang keempat yaitu dibutuhkan kolaborasi multi pihak antara universitas
pemerintah, sektor swasta, dan BUMN atau BUMD, di mana dapat bersama-sama bersinergi menyediakan dukungan baik dalam bentuk dana, kesempatan magang, maupun bentuk teknis. Dan yang terakhir yaitu perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi berkala. Untuk menilai efektivitas program, evaluasi ini membantu menemukan kendala serta melakukan perbaikan. Dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, program beasiswa diharapkan mampu mendukung mahasiswa berprestasi dari kalangan menengah yang membutuhkan bantuan ekonomi agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Refleksi pribadi, mana? Yang pertama yaitu pendidikan sebagai hak semua kalangan menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Dengan meningkatnya kesadaran sosial terhadap kesenjangan beasiswa, banyak pihak mulai menyadari perlunya perubahan dalam sistem pendidikan. Belajar empati dan memiliki growth mindset adalah langkah awal yang dapat mendorong individu untuk lebih peduli terhadap sesama. Selain itu, advokasi kebijakan pendidikan yang inklusif menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Untuk mencapai hal ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak guna mendorong terciptanya sistem beasiswa yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi semua kalangan untuk meraih pendidikan yang mereka impikan. Terima kasih. Sekian. Selamat pagi semuanya.